Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Saya Pastor Yer dan ada Pastor Ari. Shalom. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, beribadah, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan berdoa syafaat untuk beberapa hal. Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan masih kita alami sampai hari ini. Biarlah semua yang kita nikmati yang berasal daripada Tuhan membuat hati kita semakin dekat dengan Dia, membuat kita semakin menghormati Dia dan bersyukur atas segala sesuatunya. Saya minta Pastor Ari berdoa untuk membuka ibadah, lalu kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya, Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, di tengah minggu ini Tuhan kami boleh berkumpul walaupun secara online Tuhan. Kami percaya ketika kami membuka hati kami Tuhan, Kau ada di tempat masing-masing kami Tuhan, yaitu di hati kami Tuhan. Ya Roh Allah hati Tuhan, memberikan kami kelegaan Tuhan, membuka hati kami apapun tantangan dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan pada hari-hari ini Tuhan. Tuhan, Kau Tuhan berikan damai sejahtera agar kami boleh sungguh-sungguh bersekutu dengan Engkau Tuhan dan menerima berkat rohani pada siang hari ini Tuhan yang akan menguatkan jiwa kami, menyegarkan tubuh kami Tuhan. Berkati setiap pujian penyembahan jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ingin memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah keletihan hidup kami hari-hari ini Tuhan. Kami ingin datang kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati setiap anak-Mu Tuhan yang menyimak siaran ini Tuhan. Kapanpun Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan Engkau dan siap menerima berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Mari kita semua umat pilihan Allah, kita naikkan pujian ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya, ku menepi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, tu berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, tu menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, tu berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemenangannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sekali lagi dari awal, mari kita semua, haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, tu menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, tu berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit, amin. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja.
dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, oh, dialah Raja. Haleluya, dialah Raja, dialah Tuhan. Biarlah seluruh yang bernafas memuji Allah, memanggil Dia Tuhan, memanggil Dia Bapa. Kita akan persiapkan hati kita untuk taburan firman Tuhan. Kita percaya bahwa kita dipanggil untuk menjadi anak-anak-Nya, tetapi juga kita dipersiapkan, dibentuk supaya hati kita menjadi hati hamba. Kita memiliki sebuah hati yang bukan untuk dilayani, tetapi rela untuk melayani, sebagaimana apa yang sudah Kristus teladankan dalam kehidupan kita. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun hanya karena Roh-Mu. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Dari awal semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk
kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya. Hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Seperti pujian ini ya Tuhan, kerinduan kami hanya mau mengikut Engkau. Kerinduan kami mau hanya hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami akan terus belajar melepaskan semua hak kami. Kami mau belajar untuk menerima dan selalu setuju terhadap setiap kehendak Allah. Mungkin bukanlah hal yang mudah ya Tuhan, tapi itulah selalu menjadi kerinduan hati kami. Pakai kami dan selalu bentuk kami ya Tuhan, supaya kami menjadi hamba yang berkenan di hadapan Allah. Anak yang memiliki hati hamba, anak yang selalu mau setia melayani jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah di antara kami semua. Kami buka hati kami dan telinga kami. Berbicaralah kepada kami semua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, saya percaya kita semua dipulihkan, disegarkan ketika kita boleh menyembah Tuhan. Amin. Apalagi ketika kita sungguh-sungguh membuka hati kita Pak Jer ya, dalam penyembahan Tuhan. Tidak hanya ketika kita ibadah dalam keseharian saudara, hampiri Tuhan dengan pujian, hampiri Dia bahkan dengan keluh kesah saudara. Dia siap untuk kita semuanya. Nah saudara, di siang hari ini, tengah-tengah aktivitas saudara, mari kita simak, dengarkan firman Tuhan dan saya percaya akan memberkati kita. Nah Pak Jer, hari ini kita berbicara tentang hati seorang hamba. Ya, tadi Pak Jer sudah berdoa. Kita tidak hanya dipanggil menjadi sebagai anak Allah, ya kan? Tidak hanya kita diubahkan menjadi budak, menjadi anak, ya kan? Tetapi sesudah itu apa? Sebagai anak Pak Jer, kita harus melayani orang tua ketika dewasa ya. Betul ya. Mungkin saat ini kita ada yang menjadi orang Kristen yang masih kanak-kanak, ya kita di spoon feed, kita dikasih makan firman Tuhan, semua seperti baik-baik saja. Tetapi ketika kita bertumbuh dewasa, seperti kita dalam kehidupan keluarga kita juga berbakti kepada keluarga, membantu cuci piring, menyapu rumah, ya kan? Karena kesatuan dalam keluarga Allah. Kita juga sebagai anak kita harus menjadi hamba.
Nah, sangat jelas sekali perbedaan hamba dunia dan hamba sebagai hamba Tuhan, ya kan? Seperti apa hamba kalau kita berbicara dalam konteks kekristenan hamba Tuhan, dan apakah kita memiliki hati seorang hamba pada saat ini? Ketika kita sudah diselamatkan menjadi orang Kristen lah ya, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, apakah kita, ya kan, tanda petik orang Kristen memiliki hati seorang hamba? Ya, hati seorang hamba bukan berbicara tentang hamba Tuhan, ya kan? Tetapi setiap umat Tuhan, setiap anak-anak Allah harus memiliki hati seorang hamba, ya kan? Hati seorang hamba berbicara bagaimana kita sebagai anak kerajaan Allah, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, memiliki teladan Yesus Kristus yang luar biasa. Amin. Saya akan memulai dengan satu firman Tuhan di dalam Markus 10 ayat 43 sampai 44 mengatakan, "Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Nah, Pak Jar, kalau kita baca ini, sepertinya terbalik daripada apa yang kita tahu. Ya, pengetahuan kita, pengalaman kita, apapun nilai dunia seperti terbalik. Memang firman Tuhan selalu bertentangan terbalik daripada dunia. Ya kan? Nah, kenapa? Karena ada nilai yang lebih tinggi daripada nilai dunia ini. Nilai ilahi, kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita mengikuti seperti ayat tadi, untuk kita menjadi besar, justru kita harus menjadi hamba. Nah, di situ ada nilai rohaninya. Maka selalu orang percaya selalu dibilang harus memiliki hati seorang hamba. Hamba bisa menjadi posisi, ya kan? Bos adalah posisi, tetapi Allah memerintahkan kita untuk memiliki hati sebagai hamba. Nah, sikap hati kita, sikap hati seorang hamba tentunya bukan bos, tetapi yang kalau saudara menjadi bos yang memiliki hati seorang hamba. Tidak ada selain memiliki harta, kedudukan, pangkat, tetapi tetap memiliki hati sebagai hamba. Betul Pak Jar ya? Kalau ada pikiran dari Pak Jar, silakan Pak Jar. Nah, untuk semua anak-anak Tuhan, anak kerajaan Allah, harus memiliki hati sebagai hamba, apapun posisi saudara, ya kan? Hamba di sini kita bilang hamba Tuhan bukan berbicara tentang posisi, tetapi sikap hati. Karena Yesus meneladani, dia adalah Allah. Dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Dia menciptakan dunia ini. Dia adalah Allah, dia menjadi hamba. Ya kan? Dia datang ke dunia, dia bisa menjadi Tuhan di dunia ini. Dia bisa menjadi bos karena dia Allah. Tetapi dia adalah tanda petik bos, tetapi menjadi hamba karena hatinya adalah hati untuk melayani kita semuanya. Pak Jan mungkin ada pemikiran? Ya, Yesus adalah teladan yang paling baik yang harus kita terus ikuti. Ya. Dia meninggalkan surga. Dia rela menjadi manusia, mengosongkan dirinya supaya kita semua bisa selamat. Padahal kita orang yang tidak layak ya toh. Betul. Tapi dia mau meninggalkan itu semua demi keselamatan kita. Nah, itu adalah hati hamba yang harus kita teladani yang terutama, ya kan? Firman Tuhan bisa membimbing kita, tetapi kita punya teladan sosok ya yang menjadi panutan kita, teladan kita untuk memiliki hati seorang hamba. Nah, nanti kita akan belajar apa saja karakteristik daripada seorang hamba. Karakteristik seorang hamba atau hamba yang memiliki hati yang melayani. Nah, tapi saya ingin bacakan firman Tuhan terlebih dahulu dari Filipi 2, 3 sampai 6. Dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu yang tadi Pak Jan jelaskan. Yesus adalah teladan kita. Kalau kita punya teladan itu, saya percaya kita akan gampang melayani seperti Yesus melayani. Ya kan? Melayani sebagai seorang hamba. Nah, sekarang sebelum kita melihat karakteristik daripada hati seorang hamba, sebenarnya perlu nggak sih kita memiliki hati sebagai seorang hamba? Menurut Pak Jan, perlu nggak kita, saudara? Buat apa gitu Pak Jan? Perlulah kita seharusnya
memiliki hati hamba ini untuk memagari, menjagai diri kita supaya kita tidak menjadi sombong. Amin. Supaya kita tidak tergoda untuk juga melakukan pelayanan, melakukan segala sesuatu di hadapan manusia untuk kepentingan kita sendiri. Betul. Karena banyak orang sudah tendensinya untuk bisa menyejahterakan dirinya, menyejahterakan keluarganya. Tadi saya baru aja ada satu video sarkasme yang menunjukkan bagaimana dia membutuhkan private jet untuk melayani. Ya. Itu adalah salah satu tanda bahwa ya bukan lagi mengenai orang lain tetapi mengenai dirinya. Lalu ada orang yang bercanda bahwa sesungguhnya baik hamba Tuhan itu memakai pesawat jet karena kalau dia naik pesawat jet dia lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi itu tidak boleh. Itu adalah sebuah contoh yang tidak baik bagi mereka yang melayani Tuhan tetapi tidak memiliki hati hamba. So menurut saya penting Pak supaya bukan tentang dirinya, tetapi tentang Tuhan, tentang jiwa-jiwa. Betul sekali. Kadang-kadang seorang hamba Tuhan gitu ya melayani dimulai memang dengan hati yang bersih, ya kan, hati yang murni. Kenapa saudara? Karena setiap orang ketika diselamatkan diberikan talenta, diberikan karunia, dan kemudian menggebu-gebu melayani. Makanya ketika melayani seperti Pak Jaya bilang, ketika sudah melayani, kadang-kadang tergoda, ya kan? Seakan-akan itu kemampuan saya, kesuksesan saya, keberhasilan saya. Makanya karakteristik hati seorang hamba sangat penting untuk mencegah tidak sampai pelayanan kita menjadi pelayanan saya, kebiasaan saya, pengalaman saya, kemampuan saya. Itu mencegah dan kemudian mendorong kita untuk semakin hari ketika kita memiliki karakteristik sebagai hati seorang hamba, mendorong kita lebih lagi memakai talenta kita bahkan untuk hal-hal yang bukan menjadi bidang kita, bahkan hal yang membawa kita pada zona yang tidak nyaman dalam kehidupan kita. Itu hanya bisa dilakukan oleh seorang yang memiliki hati seorang hamba. Dengan talenta yang ada, berkat yang ada, dia tidak melihat lagi talenta berkat itu hanya untuk mementingkan diri sendiri, tetapi memajukan kerajaan Allah ketika orang itu sudah memiliki hati seorang hamba. Ada suatu pernyataan saya katakan, hati seorang hamba menggambarkan siapa kita dan bagaimana perasaan kita. Itu adalah kombinasi karakter kita dan sikap yang akan menuntun kita untuk melayani orang lain. Nah, itu yang sangat penting sekali. Nah, saudara, dalam kehidupan kita harus cek. Nah, nanti kita akan bahas ada 4. Ya, banyak sekali kalau kita mau bahas karakteristik daripada contoh Tuhan Yesus, tidak terbatas. Tapi hari ini kita bahas 4 yang terutama. Coba kita cek, saudara, apakah kita memiliki itu atau setengah, atau kita tidak memiliki sama sekali. Berarti kita tidak bisa mengatakan saya adalah seorang hamba. Karena seorang hamba harus memiliki karakteristik ini, ya kan? Karakter seorang hamba yang kuat dalam hal melayani, dalam hal berinteraksi dengan tidak hanya orang percaya dalam gereja, tetapi kepada orang luar, akan terlihat dia seorang hamba atau bukan. Ya, kita lihat 4 karakteristik seorang hamba. Silakan Pak Jia. Ya, kalau kita mau melihat karakteristik seperti apa yang bisa dikategorikan sebagai seseorang yang berhati hamba, yang pertama adalah karakteristik ketersediaan, availability. Jadi dia selalu available, dia selalu mau untuk bisa memberikan dirinya buat orang lain. Memiliki sikap untuk selalu ingin membantu orang lain. Para pelayan ingin memberikan bantuan dimanapun bantuan dibutuhkan. Bahkan jika bantuan itu tidak sesuai dengan deskripsi pekerjaan mereka. Jadi kalau kita bisa pakai contoh apa yang kita lakukan di Hongkong ini sesungguhnya. Kita semua datang untuk bekerja. Dan sering kali kita akan dituntut untuk bekerja melebihi daripada apa yang menjadi kesepakatan di awal. Dan hamba yang baik atau pekerja yang baik akan selalu berkata ya, akan selalu bersedia untuk mengerjakan apapun meski tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, meski mungkin memakan waktu yang lebih banyak daripada seharusnya. Itu adalah tanda, itu adalah karakter daripada seseorang yang memang mau melayani orang lain, bukan orang yang suka dilayani semata. Filipi 2 ayat 18-21 berkata seperti ini. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu.
Karena tak ada seorang padaku yang sehati sepikir dengan aku, yang begitu sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus. Ayat yang sudah kita baca tadi adalah contoh daripada Timotius, seorang hamba yang melayani Rasul Paulus. Dia adalah hamba yang selalu ingin melayani. Timotius seseorang yang mengikuti teladan daripada Paulus, di mana dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tidak mementingkan kesejahteraannya pribadi, tetapi bagaimana supaya orang bisa lebih sejahtera melalui kehidupannya. Dan ini sesuatu hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Timotius juga memiliki sebuah teladan di mana dia selalu siap untuk diganggu jadwalnya. Di mana dia mungkin punya agenda yang sudah tersusun, tetapi di antara agenda itu dia bisa memberikan sebuah prioritas lebih kepada orang lain. Agenda untuk pribadinya dia mungkin tunda, mungkin dia tiadakan, yang penting untuk bisa melayani orang lain. Kita di Hong Kong ini sangat sibuk. Saya tahu sekali ada jam-jam di mana untuk diri kita sendiri saja sudah sangat sedikit. Tetapi paling tidak Alkitab mengajarkan kepada kita semua bahwa ketika kita mau menjadi seseorang yang berhati hamba, di tengah sisa pribadi kita yang sangat sedikit itu, kita masih mau berikan untuk Tuhan, masih kita mau berikan untuk orang lain demi kesejahteraan mereka. Sebagai seorang hamba, kita harus rela membiarkan Tuhan mengganggu agenda kita, mengganggu jadwal kita sesuai dengan kebutuhan pekerjaan Tuhan. Mereka yang hanya melayani ketika mereka menginginkannya atau ketika itu nyaman, bukanlah hamba yang sejati. Saya tahu apa itu kata profesionalitas, tetapi kalau kita hanya mau bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita patok, sesungguhnya mereka hanya melayani, tetapi sikap hatinya masih perlu lagi dilatih menjadi seorang hamba yang berkenan di hadapan Allah. Lukas 12 ayat 35 juga berkata seperti ini, hendaklah kalian selalu siap sedia melayani Allah. Menarik kalimat ini. Dari terjemahan sederhana Indonesia berkata seperti lebih lugas, hendaklah kalian selalu siap sedia melayani Allah. Hendaklah kalian seperti para hamba yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta pernikahan. Siang malam mereka selalu siap sedia menyambut dia dengan pelita-pelita yang tetap menyala. Dengan begitu, ketika Tuhan itu pulang dan mengetuk pintu, mereka siap dan segera membukakan pintu baginya. Ini adalah sesuatu perkara yang mungkin tidak mudah secara jasmani, tetapi itulah kerinduan daripada Allah, kerinduan daripada Tuhan, di mana kita semua harus memberikan diri kita, waktu kita, tenaga kita untuk selalu melayani Allah. Para hamba tidak mendikte jadwal atau agenda mereka. Seperti seorang Filipus dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Dia peka terhadap pekerjaan roh. Dia peka terhadap tuntunan roh untuk bisa melayani dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Supaya orang bisa terlayani. Kisah Rasul 8 ayat 29-30 dikatakan seperti ini. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Karakteristik seseorang yang mau bersedia melayani adalah dia juga mau dituntun oleh Roh Kudus. Seperti apa yang dilakukan oleh Filipus. Kalau memang kita harus mungkin berhenti sejenak di satu stasiun di Hong Kong ini karena Tuhan menyuruh kita untuk menemui seseorang, maka kita perlu belajar melakukannya. Atau mungkin kita didorong untuk membeli sesuatu dan dibawa kepada seseorang yang mungkin sedang lapar di sekitar kita yang kita lihat. Kita harus juga memberikan. Sesederhana apapun yang Tuhan dorong, Roh Kudus dorong untuk kita lakukan, harus kita lakukan, kita harus taat. Itu bagian daripada seseorang yang mau melayani orang lain. Dan itu adalah karakteristik daripada seseorang yang mau siap sedia melayani orang lain. Yang pertama tadi sudah ketersediaan. Karakteristik yang kedua adalah dedikasi. Kolose 3 ayat 23 dikatakan seperti ini, dasar daripada poin ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya yakin bahwa semua employer, baik perusahaan maupun perseorangan,
Mereka akan mencari para pekerja-pekerja yang mau memiliki dedikasi yang tinggi. Pekerjaan apapun itu, sesederhana apapun, maupun setinggi apapun jabatan yang sedang diberikan kepada seseorang, pasti tidak akan asal diberikan kepada mereka yang hanya mencari pekerjaan. Mereka pasti akan saring, mereka pasti akan cari tahu apakah orang tersebut memiliki dedikasi. Mereka punya daya juang, mereka mau berusaha melakukan pekerjaan dengan baik. Kolose tadi sudah memberitahukan kepada kita semua, maka jemaat Tuhan yang saya kasihi, pelayanan apapun yang dipercayakan buat kita, apapun yang sedang Tuhan mau berikan buat kita, mari kita lakukan dengan sebuah dedikasi yang tinggi. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh, bukan karena untuk mengejar tepuk tangan manusia, tetapi supaya Tuhan disenangkan dan jiwa-jiwa bisa terlayani dengan baik. Dedikasi berbicara mengenai melakukan yang terbaik terhadap apa yang sedang dikerjakan. Anak kita pun kita akan selalu dorong supaya mereka belajar sejak dini untuk melakukan yang terbaik terhadap apapun. Ya karena itulah orang yang selalu dicari. Dan dalam pekerjaan Tuhan pun kita diharapkan untuk melakukan yang terbaik. Pelayanan hamba selalu memberikan yang terbaik yang mereka bisa apapun kondisinya. Mungkin banyak hambatan, mungkin banyak tantangan, sebisa mungkin kita harus terus memberikan yang terbaik. Mereka tidak menunggu waktu yang lebih baik. Mereka tidak mau hanya menunggu alat yang lebih baik atau fasilitas yang baik. Tetapi apapun yang kondisi dihadapi, dia harus rela mau memberikan yang terbaik. Yesus memberikan contoh buat kita semua di mana dia pun dalam pelayanannya bukan hanya fokus kepada apa yang menyenangkan dirinya. Dia tidak hanya menikmati ketika dia dipuji, ketika orang suka setelah dia melakukan pelayanan. Tetapi ketika dia harus merendahkan dirinya sebelum dia mati, membasuh kaki, mungkin dia juga harus menyiapkan makanan sarapan, mungkin dia harus mendekati orang yang menjadi cemoohan orang banyak seperti orang kusta, orang-orang yang sakit. Dia tidak pernah melewatkan orang-orang seperti itu. Dia tidak pernah melewatkan pelayanan-pelayanan kasar seperti itu tanda kutip. Dia selalu bersedia melakukan yang terbaik untuk jenis pekerjaan apapun, jenis pelayanan apapun saat dia melayani. Pelayanan atau tugas yang tidak signifikan atau kecil seringkali menunjukkan sebuah dedikasi yang besar daripada seseorang. Dedikasi seseorang diukur daripada seberapa dia bersungguh-sungguh terhadap pekerjaan yang sederhana. Karena terkadang orang menggampangkan, terkadang orang menganggap remeh. Yang datang cuma 5, ya sudah saya mau pelayanan sedikit. Tapi ketika pelayanan yang dilayani, 100 orang, 200 orang, 300 orang, persiapannya lebih panjang. Menurut saya, ya itu bukan orang yang memiliki dedikasi. Kami pun selalu berusaha, berapapun yang datang. Mungkin 2 di hadapan kami, mungkin 5. Kami selalu harus berusaha memberikan yang terbaik. Karena itulah yang Tuhan sudah contohkan. Kita harus ikut teladan yang sudah Yesus lakukan dalam kehidupannya. Pertanyaan buat kita semua adalah, apakah kita mau tersedia bagi Tuhan kapan saja? Bisakah dia mengacaukan rencana kita tanpa kita merasa kesal, bete, lalu menyalahkan orang, menyalahkan hamba Tuhan dan sebagainya? Itu adalah bagian daripada dedikasi kita terhadap panggilan Allah. Yang pertama adalah ketersediaan, yang kedua adalah dedikasi. Yang ketiga adalah seseorang yang memiliki rasa tanggap. Apa itu maksudnya Pak Yer? Seseorang hamba akan selalu mengantisipasi sebuah kebutuhan. Dia akan peka terhadap sebuah kebutuhan. Jadi ketika dibutuhkan sesuatu, maka seorang hamba akan bisa menilai, oh saya harus segera melakukan ini. Dia harus proaktif, dia harus berinisiatif melakukan sesuatu karena dia bisa peka terhadap apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Seorang hamba akan mengembangkan perhatiannya dan kebijaksanaan untuk mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan yang sedang terjadi di sekitar mereka. Seorang hamba akan melihat sebuah kesempatan untuk menolong dan melayani tuannya. Galatia 6 ayat 9-10 berkata seperti ini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi jemaat Tuhan, saya percaya bahwa di sekitar kita banyak kesempatan untuk kita bisa melayani.
Banyak kesempatan untuk kita bisa mendatangi seseorang untuk bisa kita layani. Karena semua orang pasti memiliki kebutuhan. Pertanyaannya bagaimana kita menanggapinya, bagaimana kita meresponinya. Ketika kita acuh, tetapi mereka butuh sesuatu, mungkin kita perlu belajar untuk memiliki hati hamba. Tapi kalau kita sudah langsung mengambil sebuah inisiatif, mungkin mengambilkan air buat mereka yang haus, hati hamba itu sudah kita miliki. Sesungguhnya mata seorang hamba sejati selalu terbuka lebar terhadap sebuah kebutuhan di sekitarnya. Amin. Kita harus terus mengembangkan rasa tanggung jawab sosial kepada sekitar kita. Sesederhana apapun bisa kita lakukan, asal kita memiliki kepekaan, kita tanggap terhadap kebutuhan mereka semua. Yohanes 12 ayat 26 berkata seperti ini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi saya mendorong buat kita semua, bila kita bisa semakin peka terhadap kebutuhan yang ada di sekitar kita. Amin. Ya, betul sekali Pak Jaya. Tadi Pak Jaya menjelaskan ketersediaan, dedikasi, dan tanggap ya. Kalau kita memiliki itu, saudara ya, saya percaya kita akan menyenangkan Tuhan. Pasti. Itu adalah hati seorang hamba. Dalam dunia sekuler pun, ya Pak Jaya tadi sudah, dalam dunia sekuler pun pasti bos saudara, atasan saudara, supervisor saudara pasti suka akan saudara. Yang dicari saudara, karena saudara tanggap, saudara tersedia senantiasa dan penuh dedikasi, ya kan? Dalam dunia saja bisa menilai seperti itu, tetapi dalam pelayanan lebih lagi Tuhan menghendaki itu, karena Yesus sudah meneladaninya. Nah, karakteristik keempat hati seorang hamba adalah kerendahan hati. Saudara bisa melakukan apapun dengan hebatnya, dengan talenta, tetapi ketika tidak memiliki kerendahan hati, saudara tidak memiliki nilai hati seorang hamba. Yesus, Allah, merendahkan tidak hanya hatinya tapi dirinya untuk menjadi manusia yang menyelamatkan kita. Ya, kita punya contoh dan kita harus meneladani hal ini, saudara. Nah, seorang hamba Tuhan tidak mencari perhatian dan pujian dalam melakukan segala sesuatu. Kenapa, saudara? Karena itu no-no, saudara, bagi seorang hamba yang melayani, memiliki hati. Kita tidak menerima pujian dari manusia. Sekalipun kita berhasil, sekalipun kita sukses. Karena kita kerendahan hati kita tahu kesuksesan kita tak ada apa-apanya kalau kita tidak memiliki urapan, bantuan, kekuatan, berkat daripada Tuhan. Nah, kita bertanya Pak Jet, gimana kalau kita dipuji? Pelayanannya berhasil, programnya sukses, ya kan? Gerejanya hebat. Ya, kita kembalikan pujian itu kepada Tuhan. Dan harus hati-hati, jangan sampai pujian itu yang membuat kita tidak melakukan sesuatu dengan kerendahan hati. Itu sangat harus hati-hati. Efesus 4:2 mengatakan, hendaklah kamu selalu dikatakan, selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dalam hal saling membantu, kita harus selalu menunjukkan kerendahan hati. Dan saya percaya ketika pujian itu datang, saudara tetap rendah hati. Ketika orang mengatakan tepuk tangan buat kita tetap rendah hati. Karena kita mengikuti firman Tuhan selalu rendah hati. Amin. Jadi kita tidak pernah mencari pujian dalam segala pelayanan kita. Ketika kita dalam keadaan baik, kita tidak baik, melayani dengan kesukaan kita, melayani di luar zon kenyaman kita tetap rendah hati dan tidak mencari pujian. Nah, saudara, contohnya saya Pak Jer ya. Kalau orang mencari pujian, ketika kita melakukan sesuatu ya, dilihat orang tidak dilihat orang. Tetapi ketika tidak menerima feedback yang baik, ya kan? Tidak ditepokin, oh kamu hebat ya, oh kamu sudah diberkati Tuhan ya. Walaupun omongan orang itu, kamu benar-benar diurapi Tuhan ya. Kita kadang-kadang merasa kesal, ya kan? Apalagi kalau kita membandingkan ya, ada kompetisi ya, kita tidak memiliki kerendahan hati. Ya, segala keberhasilan kita, ketidakberhasilan kita, tetap kita miliki kerendahan hati. Karena itu dari Tuhan, untuk Tuhan, dan bagi kemuliaan Tuhan. Itu saja yang kita pegang. Nah, di dalam 1 Petrus 5:5 mengatakan, saudara semuanya harus merendahkan diri dan saling melayani dengan rendah hati.
saling melayani dengan rendah hati. Sebab dalam Alkitab tertulis begini, Allah menentang orang yang sombong tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Luar biasa. Allah, saya percaya ketika kita memilih karakteristik seorang hamba, hati seorang hamba yang selalu rendah hati, tidak mencari popularitas, tidak mencari kehebatan, tidak mencari kebesaran, Tuhan akan memberkati saudara. Ketika Tuhan mengangkat saudara, tidak ada orang yang menjatuhkan saudara. Ketika saudara sombong mengangkat diri, saudara tahu Tuhan tidak menyukainya itu. Amin. Di dalam Filipi 2:3-4 mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Itu adalah melayani dengan kerendahan hati. Melihat kepentingan orang lain lebih perlu daripada kepentingan kita sendiri. Ya kan, saudara? Nah, itulah yang harus kita miliki, saudara, ketika kita sungguh-sungguh ingin menjadi berkat bagi banyak orang, hati seorang hamba yang rendah hati. Nah, hati yang rendah hati ini juga tidak hanya berbicara tentang kita, tetapi kita harus tahu kemampuan kita harus selalu tergantung kepada Tuhan. Walaupun saudara, Tuhan memiliki talenta yang bermacam-macam, multi-talented person, ya kan? Dia bisa berbicara, dia bisa menyembuhkan, dia bisa menubuat, tetapi selalu kita harus memiliki kerendahan hati yang selalu tergantung kepada kuasa Tuhan. Sesempurna apapun, saudara, kita tidak sempurna di mata Tuhan. Sehebat apapun, berkatnya dari Tuhan, talentanya dari Tuhan. Tuhan bisa begini saja mengambil talenta kita. Amin, saudara. Kita harus selalu tahu bahwa apa yang kita miliki adalah dari Tuhan. Jangan melayani, ini pernyataan yang sungguh luar biasa. Jangan melayani untuk persetujuan atau tepuk tangan daripada orang lain. Lakukan pelayanan hanya kepada Tuhan. Ketika kita melayani manusia hanya kepada Tuhan, terlebih melayani kita dengan merendahkan martabatnya. Kita punya Tuhan, kita melayani dia karena dia sudah melayani kita, karena dia merendahkan martabat surgawinya, martabatnya sebagai Allah. Saudara sekalian, untuk memiliki hati hamba yang benar hanya melalui teladan Kristus. Kita percaya itu. Karena Yesus datang ke bumi sebagai seorang hamba dengan komitmen yang melayani. Dia selalu mengutamakan kebutuhan orang lain. Saudara dan saya ada di tempat ini menjadi anak Allah karena Yesus sudah melayani kita. Mari kita memiliki hati seorang hamba dalam hal melayani, tidak hanya sebagai anak Allah, tapi sebagai hamba. Saudara, Pak Jaya, saya tutup dengan suatu pernyataan, nanti Pak Jaya bisa tambahkan. Kata hamba dalam Alkitab selalu berarti doulos, saudara. Apa artinya doulos? Doulos itu lebih rendah daripada, kalau kita boleh berkata saat ini, pembantu rumah tangga sekarang ya, pekerjaan yang paling rendah. Doulos ini, hamba ini lebih rendah daripada itu seperti budak, saudara. Pada zaman dulu, seorang budak bisa dibunuh, ditiadakan nyawanya tanpa ada yang bisa protes. Itu adalah hamba. Itulah, saudara, hati seorang hamba. Ketika kita di dalam Kristus, apapun perkataan orang, apapun cap orang, label orang kepada kita, oh kamu punya kedudukan tinggi tetapi kamu melayani, oh kamu orang kaya, kenapa ya mau di gereja mau sapu-sapu. Nah, saudara sekalian, tidak ada akan mengganggu kita karena kita tahu kita adalah hamba Allah. Saudara, Tuhan menginginkan kita memiliki hati seorang hamba, yaitu memiliki 4 karakteristik itu. Kita selalu tersedia, memiliki dedikasi ya, yang hebat dalam kehidupan kita, sekalipun tidak nyaman dalam kehidupan kita. Dan kita selalu memiliki hati yang selalu merendah karena Tuhan sudah memberikan contoh bagi kita. Dan selalu tanggap akan kebutuhan dalam gereja apapun di luar sana. Itu adalah hati seorang hamba. Pak Jar, ada tambahan, silakan Pak Jar. Ada sebuah contoh di Alkitab di mana seseorang yang selalu sibuk melayani Allah, tetapi sikap hatinya berbeda. Jangan sampai kita mengukur kita sudah memiliki sikap hati hamba karena kita sibuk melayani, karena banyak pekerjaan yang sudah kita lakukan. Marta adalah sebuah contoh yang kurang baik yang tidak perlu kita teladani. Dia sibuk, dia melayani Yesus, tetapi dia memiliki sebuah sikap hati di mana dia iri
Dia mencoba mengingatkan Yesus untuk menegur Maria untuk membantu dia. Ya. Dengan kesibukan yang ada bukan berarti seseorang sudah memiliki hati hamba. Ketika kita tulus melayani, kita tulus sibuk mencari Tuhan, melayani Tuhan, disitulah hati hamba itu sesungguhnya. Jadi bukan dengan padatnya sebuah jadwal, bukan dengan banyaknya agenda, tetapi di mana hati kita selalu damai, hati kita selalu sukacita, hati kita selalu sejahtera untuk melayani orang lain. Betul sekali. Pak Jar akan tutup dalam doa. Sebelumnya saya tutup dalam satu firman Tuhan di dalam 1 Korintus 4 ayat 1-2 mengatakan, demikianlah hendaklah orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Amin saudara, ketika Tuhan menunjuk saudara menjadi anak Allah, Dia menginginkan hati saudara sebagai hamba seperti Dia, seperti Yesus Kristus, dan rahasia kerajaan Allah akan diberikan kepada saudara lebih daripada orang lain. Mari kita memiliki hati seorang hamba untuk memuliakan nama Tuhan kita. Amin. Silakan Pak Jar. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang sudah kami pelajari. Mungkin sebuah firman yang menegur kami untuk kami bisa mengulang, menata ulang kembali hati kami. Ya Tuhan. Mungkin Tuhan sudah banyak protes, mungkin sudah banyak sesuatu yang tidak membuat kami sejahtera dalam pelayanan. Bila kami belajar melayani Tuhan dengan keadaan apapun, biar hati kami terus menjadi hati hamba, selalu damai, selalu sejahtera terhadap apa yang Tuhan sedang percayakan dalam hati kami semua ya Tuhan. Mungkin tidak sesuai dengan harapan kami, tidak sesuai dengan keinginan kami, tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, tapi kami mau berkata ya terhadap semua rencana Allah, semua kedaulatan Allah, kehendak Allah dalam hidup kami. Bentuk kami setiap hari, supaya hati kami semakin murni sebagai seorang hamba di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Bila kita semakin serupa dengan Kristus, hati kita semakin mau dibentuk dan diajar olehnya, sehingga kita menjadi orang yang memiliki hati hamba. Kita akan naikkan satu pujian, lalu kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Yang pertama, kita akan berdoa buat mereka yang sakit. Ada seorang bapa yang sedang sakit hari-hari ini. Beliau minta terus untuk didukung dalam doa. Biarlah nama Tuhan yang akan terus dipermuliakan, ditinggikan melalui peristiwa yang sedang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan beliau. Apapun yang sedang diusahakan, apapun yang didiagnosa oleh dokter, semuanya akan menjadi baik kembali, sehat kembali, karena ada campur tangan Tuhan. Yang kedua, kita akan berdoa buat gereja kita, karena bulan ini kita akan merayakan anniversary ICA yang ke-50. Sebuah perjalanan yang tidak pendek, sudah cukup panjang, banyak musim sudah dilewati. Tapi ketika gereja ini berusia 50 tahun, berarti Tuhan masih berkenan atasnya. Gereja ini adalah milik Allah. Biarlah siapapun yang menjadi hamba Tuhan yang sedang bekerja atau nanti di waktu yang akan mendatang, semuanya ditentukan oleh Allah sendiri dan kehendaknya terus terjadi bagi pelayanan di tempat ini. Kita angkat satu pujian bersama-sama. Dia bukan Tuhan yang melihat rupa, Dia bukan Tuhan yang memandang harta, hanya hati hamba yang selalu Ia cari, dan itu akan ditemukan dalam diri kita semuanya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidup.
bagiku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku yang menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Saya minta dengan kasih Pastor Ari berdoa buat mereka yang sakit. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan, Kau dulu sama, sekarang sama, selama-lamanya Engkau tetap Allah yang sama Tuhan. Kebaikan-Mu tidak pernah sirna, tidak pernah luntur Tuhan. Kasih-Mu Tuhan atas setiap manusia Tuhan, terutama kasih-Mu bagi setiap anak-anak kerajaan surga yang sudah Engkau selamatkan Tuhan, yang sudah ada meterai kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Hari ini saat ini Tuhan, kami ingin berdoa bagi mereka yang mungkin mengalami kelemahan tubuh Tuhan, yang sakit Tuhan, yang terbaring di rumah sakit, bagi mereka yang divonis oleh dokter dengan perkataan dokter Tuhan, yang seakan-akan melemahkan bahkan mematikan jiwa kami Tuhan, kami perkatakan kesembuhan terjadi. Firman Tuhan, janji firman Tuhan akan menyegarkan setiap tubuh, setiap tulang, setiap pikiran dipulihkan Tuhan, dan Shalom-Mu Tuhan akan mendatangkan kesukaan dalam kehidupan kami, sehingga hati kami tetap bergembira dan kami akan percaya kesembuhan selalu datangnya dari Tuhan. Pemulihan datangnya dari Tuhan. Setiap yang lemah akan dikuatkan. Amen. Setiap yang sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Bahkan kami percaya saat ini Tuhan, oleh bil-bil-Mu Tuhan, setiap kami yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang mengalami tekanan jiwa Tuhan, yang hari-hari ini tidak bisa tidur Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah Tuhan akan menyembuhkan pikiran kami, menyembuhkan mental kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesusahan hati akan disembuhkan Tuhan. Mereka yang banyak pikiran Tuhan, malam ini akan tidur nyenyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Pada siang hari Tuhan, khususnya kami berdoa bagi seorang bapak Tuhan, bagi seorang suami daripada jemaat Tuhan, yang hari-hari ini Tuhan mungkin mendengar berita yang kurang mengenakan Tuhan, mungkin mendengar berita yang kurang jelas Tuhan, tapi kami tahu yang pasti, yang jelas adalah Tuhan, kami ada bertata dalam kehidupan Bapa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah diberikan, kuasanya ada di sana, urapannya ada di sana. Kami percaya kuasa Tuhan akan menyembuhkan Bapak ini, apapun perkataan dokter, apapun hasil daripada lab pemeriksaan selanjutnya. Kami percaya Tuhan, nama Yesus lebih dahsyat, lebih besar daripada nama penyakit apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perkataan kesembuhan berkat atas Bapak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menerima sukacita kesaksian daripada Bapak ini, bahwa Yesus adalah Tuhan atas tubuhnya, Yesus adalah penyembuh atas hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara sekalian, siapapun saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya sakit separah apapun menurut kedokteran atau dunia, Tuhan saudara dahsyat dan terima kesembuhan. Percaya kepada Dia, berseru kepada Dia, berserah kepada Dia. Tuhan akan menyembuhkan, dan Dia adalah Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus segala hormat dan puji atas kesembuhan, pemulihan yang sudah terjadi atas setiap jemaat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami mau berdoa buat gereja kami ya Tuhan. Sebuah perjalanan panjang yang sudah kami lihat bagi gereja kami ya Tuhan.
50 tahun sudah Tuhan bekerja melalui gereja ini. 50 tahun sudah penyertaan Allah nyata bagi gereja kami ya Tuhan. Biarlah di tahun yang ke-50 ini Tuhan kami mau bergembira bersama-sama. Mengingat semua apa yang Tuhan sudah kerjakan. Mengingat apa yang Tuhan sedang kerjakan dan akan kerjakan bagi gereja ini ya Tuhan. Kami sungguh percaya akan terjadi penuaian besar-besaran di setiap congregation yang ada ya Tuhan. Di gereja ICA Hong Kong ini ya Bapa. Tuhan yang akan terus memakai setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dari Pastor Ed Tuhan sampai kepada seluruh jemaat yang ada. Kami sebagai satu keluarga besar akan terus bergandengan tangan. Mengerjakan visi Allah, mengerjakan kehendak Allah bagi Hong Kong ini ya Tuhan secara khusus dalam nama Yesus. Biarlah pengaruh, biarlah dampak dapat bukan hanya bekerja di sektor Hong Kong saja Tuhan. Tapi sampai kepada negara-negara kemanapun Kau akan pakai gereja ini dalam nama Yesus. Kau yang akan terus memakai ya Tuhan. Kau yang akan menumbuhkan ya Tuhan pemimpin-pemimpin baru, pekerja-pekerja baru yang semakin cinta kepada Tuhan, yang rela untuk melayani, membayar harga apapun itu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami percaya Allah kami Allah yang hidup. Kami percaya Allah kami sanggup melakukan perkara yang besar dalam gereja kami. Tuhan, ketika dipersiapkan sebuah ibadah khusus nanti pada tanggal 21 dan tanggal 22. Kami berdoa acara itu akan berjalan lancar dalam nama Yesus. Banyak tamu undangan akan datang. Banyak orang akan berbondong-bondong bergandengan tangan untuk merayakan kebaikan Tuhan, merayakan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Firman Tuhan yang sedang dipersiapkan oleh pembicara ya Tuhan yang sudah ditetapkan. Berbicaralah di hatinya supaya firman itu dapat masuk kepada setiap hati kami dan membawa kami semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kemuliaan Allah terjadi melalui pelayanan kami di ICA Hong Kong dalam nama Yesus. Terus pakai kami semua ya Tuhan. Inilah kerinduan hati kami, inilah doa kami bagi gereja ini. Gereja yang sudah menjadi rumah bagi kami semua. Rumah rohani yang jauh ya Tuhan dari keluarga. Disinilah kami bertumbuh. Disinilah kami menjadi lebih baik. Disinilah kami semakin mengasihi Tuhan. Disinilah kami semakin mencintai jiwa-jiwa. Disinilah kami mau belajar melayani Tuhan. Pakai terus gereja kami ya Tuhan. Berkati dan terus berkati dalam nama Yesus. Gereja kami akan semakin mengembang ke kiri dan ke kanan. Amin. Jumlah-jumlah jemaat akan semakin bertambah dalam nama Yesus. Kehausan akan semakin ada di setiap hati jemaatnya Tuhan. Karena Allah memberkati setiap pelayanan kami semua. Ini doa kami, berkat-Mu melimpah, kehendak-Mu terjadi atas gereja kami ya Bapa. Kami sudah di ujung daripada ibadah ini ya Tuhan. Kami mau menerima berkat-Mu ya Bapa. Kami mau melanjutkan setiap aktivitas kami setelah ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, saudara dimanapun saudara berada, mari sejenak saudara boleh mengangkat tangan saudara di tengah-tengah aktivitas saudara. Kita akan menerima berkat Tuhan sesuai dengan janji firman Tuhan yang Tuhan meteraikan, yang sudah menjadi berkat bagi bangsa pilihannya. Saudara adalah bangsa pilihan rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah beribadah pada tengah minggu ini Tuhan. Dan saat ini kami akan menerima berkat Tuhan. Tuhan, kami percaya, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin ada hari-hari kami ketika kami susah. Tuhan, mungkin ada hari-hari ketika kami bingung. Mungkin ada hari-hari ketika kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi kami tahu saat ini Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Berkat-Mu lebih dari segalanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu akan menjadi terang, menjadi pedoman hidup kami, menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu adalah nafas-Mu, kiranya nafas-Mu dicurahkan, dihembuskan bagi setiap kami yang siap menerima berkat-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Terima kasih karunia, perkenanan dan berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus.
Adakan syukur dalam hidup saudara saat ini. Segala hormat dan puji hanya kepada Engkau Bapa di surga, kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kepada Allah Roh Kudus kekasih jiwa kami, sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, ibadah sudah selesai. Tetap berjaya, berkarya, memberikan kekuatan bagi saudara dalam setiap segi kehidupan saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai jumpa minggu depan.